guys, kalian pernah mikir gak sih kenapa golongan darah itu A sama B, terus AB sama O? Kenapa nggak A, B, C, dan D aja? Jadi dulu, sebelum tahun 1900, orang-orang termasuk dokter ngira kalau semua darah manusia itu sama aja. Jadinya waktu ada yang sakit, mereka asal kasih darah dari orang lain. Bahkan ada yang kasih darah hewan kayak sapi, anjing, atau kambing. Hasilnya banyak yang meninggal karena ternyata darah manusia itu beda-beda jenisnya. Sampai akhirnya tahun 1900 datanglah pahlawan jenis bernama Karl Landsteiner. Om Karl ini iseng, tapi iseng ilmiah, nyobain campur darah manusia dari satu orang ke orang lain. Ternyata ada darah yang cocok, ada juga yang langsung menggumpal kayak jeli gagal. Nah dari situ Om Karl nyadar, pasti di darah ini ada zat rahasia. Ternyata beneran, Om Karl menemukan zat di permukaan sel darah merah yang disebut agglutinogen atau antigen. Ada dua macam, agglutinogen A dan agglutinogen B. Kalau darah punya antigen A disebut tipe A, kalau punya antigen B disebut tipe B. Kalau dua-duanya disebut tipe AB. Kalau gak punya dua-duanya disebut tipe C dulu, tapi akhirnya diganti jadi O. Lah kok O bukan C? Jadi waktu itu darah yang gak punya antigen A dan B disebut tipe C. Tapi lama-lama para ilmuwan mikir, kok dinamain C? Nanti orang-orang bingung, karena dia justru kosong gak punya antigen. Akhirnya diganti deh jadi O, yang artinya 0 atau kosong, biar lebih nyambung sama isinya. Nah, terus nama antigen A dan B itu ternyata diambil dari huruf Yunani. Antigen A dari huruf Yunani alfa, antigen B dari huruf Yunani beta. Makanya sistem ini disebut ABO bukan ABCD, karena A dan B itu udah pas banget ngelambangin antigen A dan B. Dan O itu 0 alias kosong. Kalau pakai huruf C atau D, nanti orang malah bingung, itu antigen apa ya? Jadi nama-nama golongan darah ini dipilih dengan logika dan makna, nggak asal milih huruf abjad. Terus dua murid Om Karl, si Adriano dan Alfred, mereka nemuin darah yang punya dua antigen sekaligus, yaitu A dan B. Tapi belum dikasih nama waktu itu. Baru deh tahun 1910, dua ilmuwan lagi, Ludwig Hirschfeld dan Emil von Dungren, ngasih nama A punya antigen A, B punya antigen B, AB punya antigen A dan B, O nggak punya antigen sama sekali. Dan karena penemuan ini berguna banget dan menolong banyak